Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Sebelumnya nama saya Sofia Hanifah, nomor absen 14. Saya Reza Hermayuri, nomor absen 12. Saya Novel Adri Albari, nomor absen 10. Dan saya John Ramadan dengan nomor absen 28. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai pembubaran persekutuan. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk materi yang pertama, yaitu tentang pembubaran. Pembubaran itu terjadi karena masuknya sekutu baru dan keluarnya sekutu lama pada suatu persekutuan. Pembubaran itu terdiri atas dua jenis, yaitu pembubaran liquidation atau likuidasi dan pembubaran dissolution. Untuk pembubaran liquidation itu adalah pembubaran suatu persekutuan dengan penutupan atau penghentian kegiatan dari perusahaan. Sedangkan untuk pembubaran dissolution itu adalah pembubaran persekutuan dari segi hukum, yang mana itu ada suatu pergantian surat perjanjian atau perubahan dari akta pendirian. Namun untuk kegiatan perusahaannya akan tetap dilanjutkan. Untuk hal-hal yang menyebabkan pembubaran dissolution ini ada tiga. Yang pertama yaitu masuknya sekutu baru dengan tujuan untuk meningkatkan modal dari persekutuan. Dan yang kedua itu ada meningkatkan meninggalnya salah seorang sekutu. Namun apabila suatu perusahaan ingin melanjutkan kegiatan usahanya tersebut, maka diperlukan persetujuan dari ahli waris dari sekutu yang meninggal tersebut. Dan yang ketiga itu adalah keluarnya seorang sekutu. Untuk keluarnya dari seorang sekutu ini, jika sekutu yang lama sekutu yang ditinggalkan masih ingin melanjutkan kegiatan tersebut, maka sekutu yang ditinggalkan tersebut harus meminta izin kepada sekutu yang keluar dan lain sebagainya. Baiklah, untuk materi berikutnya itu ada masuknya sekutu baru dengan membeli kepentingan sekutu lama dan investasi langsung. Jadi masuknya sekutu baru itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan membeli kepentingan suku lama dan investasi langsung ke persekutuan tersebut. Untuk yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu masuknya sekutu baru dengan membeli kepentingan sekutu lama. Jadi di sini maksudnya adalah sekutu baru membeli kepentingan sekutu lama atau bagian modal dari sekutu lama dengan cara transaksi langsung. Lalu persekutuan hanya akan mencatat pengurangan modal dari sekutu lama dan masuknya modal dari sekutu baru. Lalu untuk uangnya itu akan diserahkan langsung ke sekutu lama. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh soalnya yaitu firma Guntur dan Henry dengan masing-masing modal sebesar 30 juta dan 40 juta. Rasio laba atau rugi dibagi sesuai dengan perbandingan modal. Idris diterima sekutu baru dengan membeli kepentingan sekutu lama sebesar 1/5 bagian, yaitu 21 juta. Jadi untuk penjelasannya, kita cari terlebih dahulu 1/5 bagian modal dari sekutu lama. Untuk Tuan Guntur, modalnya kan 30 juta. Jadi 1/5 dari 30 juta itu ada 6 juta. Untuk Tuan Henry itu modalnya kan 40 juta. Jadi 1/5 dari 40 juta itu adalah 8 juta. Lalu jadi dapatlah totalnya 14 juta. Jadi yang akan dicatat ke persekutuan itu ada 14 juta. Untuk jurnalnya yaitu modal Guntur di debit sebesar 6 juta dan modal Henry di debit sebesar 8 juta. Untuk modal Idris sebesar 14 juta di kredit. Lalu untuk uang yang diterima sebesar 21 juta itu akan langsung diserahkan ke sekutu lama. Baiklah, untuk yang kedua yaitu masuknya sekutu baru dengan menggunakan investasi langsung. Jadi sekutu baru tersebut dapat diterima oleh persekutuan melalui dengan cara menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Untuk contoh soalnya yaitu persekutuan bergerak dalam bidang percetakan dengan modal sekutu lama terdiri atas Karim sebesar 40 juta dan Lydia sebesar 25 juta. Pembagian laba atau rugi sekutu lama sesuai dengan rasio modal. Sekutu Maman diterima sebagai sekutu baru dan menyerahkan mesin percetakan seharga 75 juta. Lalu sekutu lama setuju menerima Maman dengan nilai sebesar 65 juta. Jadi untuk
modal Karim kan 40 juta, lalu Lydia modalnya 25 juta. Jadi untuk jurnalnya itu adalah di debit mesin sebesar 65 juta dan di kredit modal Maman sebesar 65 juta. Dan untuk harga mesin yang 75 juta, uang 75 juta itu akan diterima langsung oleh sekutu lama. Baik, kita lanjut kepada masuknya sekutu baru dengan memberikan bonus atau goodwill kepada sekutu lama. Maksudnya sekutu baru ke dalam persekutuan dengan memberikan goodwill atau bonus itu didasarkan pada rasio laba rugi, yang mana bonus itu ditentukan oleh selisih dan juga total modal yang disertai oleh sekutu baru, yang mana total modal dari sekutu lama dan sekutu baru itu tidak akan berubah. Sedangkan goodwill itu juga sama, ditentukan dengan selisih kepentingan dan juga modal yang disertai oleh sekutu baru, tetapi total modal sekutu lama dengan sekutu baru itu berubah. Oke, kita masuk ke soalnya dengan metode bonus, yang dimana soalnya persekutuan Rudi dan Tuti dengan masing-masing modal sebesar 30 juta dan 40 juta. Sekutu lama membagi laba besar sebesar rasio 2:3. Untung diterima sebagai sekutu baru dengan menyerahkan uang tunai sebesar 49 juta. Kepentingan sekutu untung pada persekutuan sebesar 35%. Nah, maka untuk mencarinya, total masing-masing sekutu ditambah dengan uang tunainya, berarti 30 juta ditambah 40 juta ditambah 41 juta, maka hasilnya adalah 119 juta. Nah, untuk mencari kepentingan untung 119 juta tadi itu dikali dengan 35%, karena kepentingannya sebesar 35%, maka dapatlah hasilnya 41.650.000. Dan modal untung yang disetor itu sebesar 49 juta. Nah, selisih antara keduanya dapat sebesar 7.350.000. Dan 7.350.000 ini adalah bonus yang akan dibagi ke setiap anggota sekutu. Nah, untuk mencari besar masing-masing bonusnya dibagi 3:5 dan 2:5. Jadi untuk Tuti 3:5 dikali 7.350.000, maka dapatlah hasilnya 4.410.000. Dan untuk Rudi 2:5 dikali 7.350.000, maka dapatlah hasilnya 2.940.000. Maka untuk jurnalnya adalah kas mereka bertambah di debit sebesar 49 juta dan modal Rudi bertambah di kredit sebesar 2.940.000 dan modal Tuti bertambah di kredit juga sebesar 4.410.000 dan modal untung bertambah sebesar 41.250.000. Dan berdasarkan jurnal, maka total modal dari sekutu sebesar 30.940.000 didapat dari 30 juta tadi ditambah dengan 2.940.000. Begitupun dengan Tuti 40 juta ditambah dengan 4.410.000, maka dapat hasilnya 44.410.000 dan modal untungnya sebesar 41.950.000. Oke, lanjut kita masuk kepada metode goodwill. Untuk metode goodwill, untuk mencarinya itu, untuk mencari total modal sekutu lama dan baru, uang tunai yang disetor oleh sekutu baru itu dibagi dengan persentase kepentingannya, itu 35%. Jadi 49 juta dibagi 35%, dapat hasilnya 140 juta. Lalu total modal dari sekutu lama yang disetor itu tuh sebesar 119 juta. Itu dapatnya dari modal dari si Rudi, si Tuti tadi, dan juga uang tunai yang disetor oleh sekutu baru. Maka selisih antara kedua ini adalah sebesar 21 juta, yang mana 21 juta ini menggambarkan goodwill-nya. Langsung saja kita masuk kepada modal sekutu masing-masing anggotanya. Yang bertambah, Rudi sebesar 8.400.000 didapat dari 2:5 dikali 21 juta. Yang Tuti sebesar 12.600.000 yang didapat dari 3:5 dikali 21 juta. Lanjut kepada jurnalnya adalah kasnya bertambah di debit sebesar 49 juta dan goodwill-nya bertambah di debit sebesar 21 juta. Dan modal Rudi itu bertambah di kredit sebesar 8.400.000 dan modal Tuti bertambah di kredit sebesar 12.600.000 dan modal untungnya juga bertambah 49 juta di kredit. Berdasarkan jurnal tersebut diketahui goodwill dari si Rudi itu totalnya sebesar 38.400.000 yang dimana didapat dari 30 juta dari modal si Rudi ditambah dengan modal yang ini 8.400.000. Begitupun dengan yang modal Tuti 12.600.000 itu ditambah dengan 40 juta dan modal untungnya tetap 49 juta. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu masuknya sekutu baru dengan memberikan bonus atau goodwill kepada sekutu baru. Jika sebelumnya sekutu baru memberikan bonus atau goodwill kepada sekutu lama, nah sekarang
bonus tersebut dan goodwill tersebut diberikan kepada sekutu baru. Apakah itu memungkinkan? Ya, itu mungkin bisa terjadi karena bisa jadi saja sekutu baru itu memiliki keahlian lebih di bidang tertentu seperti bidang pemasaran, bidang produksi misalnya, atau bidang apapun itu. Dan untuk penentuan bonus atau goodwill itu juga sama seperti materi sebelumnya, yang mana untuk penentuan bonus itu tuh dihitung dari selisih kepentingan dan total modal yang disetorkan oleh sekutu baru, yang mana total modal dari sekutu lama dengan baru itu tidak akan berubah. Sedangkan goodwill itu juga sama, penentuan goodwillnya itu ditentukan dari selisih kepentingan dan juga total modal yang disetorkan oleh ke sekutu barunya. Tetapi total modal dari sekutu lama dan sekutu barunya itu berubah. Baik, untuk kali ini kita akan masuk ke contoh soal, yang mana soalnya itu persekutuan Eko dan Fahmi dengan modal masing-masing sebesar 50 juta dan 70 juta, pembagian laba rugi persekutuan dengan rasio 40% dibanding 60%. Gatot diterima sebagai sekutu baru dengan menyerahkan persediaan barang dagang sebesar 110 juta dengan kepentingan 50%. Barang dagang dilakukan penilaian kembali sebesar 80 juta dan telah disetujui oleh para sekutu. Jadi untuk mencarinya dengan metode bonus itu total modal sekutu lama dengan baru, yang mana modal Eko sama modal Fahmi ditambah dengan penilaian kembalinya. Jadi 50 juta ditambah 70 juta ditambah 80 juta, maka hasilnya adalah 200 juta. Lalu untuk kepentingannya, Gatot itu kan sebesar 50% dikali dengan total modal sekutunya, jadi 200 juta. Jadi 50% itu dikali dengan 200 juta, maka dia dapatlah hasilnya sebesar 100 juta. Dan Gatot menyetor modal sebesar 80 juta, maka di 100 juta dengan 80 juta itu diselisihkan, maka dapatlah hasilnya sebesar 20 juta, yang mana ini merupakan bonusnya yang akan diberikan ke sekutu barunya. Lalu masuk ke modal sekutu lama yang berkurang. Untuk Eko 40% dikali 20 juta, dapat hasilnya 8 juta. Lalu Fahmi 60% dikali 20 juta, sama dengan 12 juta. Jadi untuk add jurnalnya, persediaan barang dagangnya itu bertambah. Di debit sebesar 80 juta, modal Eko berkurang di debit sebesar 8 juta, dan modal Fahmi juga berkurang di debit sebesar 12 juta, modal Gatot bertambah di kredit sebesar 100 juta. Nah, berdasarkan add jurnal yang telah kita buat, maka diketahui bahwa modal Eko sekarang itu 42 juta, yang dimana 50 juta itu dikurang dengan 8 juta, maka dapat hasilnya 42 juta. Begitupun dengan modal si Fahmi. Modal Fahmi totalnya sekarang adalah 58 juta. Itu juga didapat dari 70 juta dikurang dengan 12 juta. Dan modal Gatot itu 100 juta, tetap 100 juta. Dan didapat dari ini kepentingannya. Lanjut kita masuk ke metode goodwill, yang mana untuk mencari goodwill total modal sekutu lama itu ditambahkan dulu. Berarti modal dari si Eko sama si Fahmi itu ditambah jadi 50 juta ditambah 70 juta, maka dapatlah hasilnya sebesar 120 juta. Dan kepentingan sekutu lama itu tuh ada 50%, dan kepentingan ketiga suku itu 120 juta dibagi 50%, maka dapat hasilnya sebesar 240 juta. Terus total modal ketiga suku itu sebesar 200 juta. Itu 200 juta didapat dari total modal si Fahmi sama si Eko, terus tambah dengan barang dagang yang telah dinilai kembali sebesar 80 juta, maka dapat hasilnya sebesar 200 juta. Jadi selisih antara kedua ini adalah sebesar 40 juta. Maka ayat jurnalnya adalah persediaan barang dagang bertambah di debit sebesar 80 juta, goodwill-nya bertambah menjadi 40 juta, dan modal Gatot itu bertambah di kredit sebesar 120 juta. Persediaan barang dagang 80 juta ini didapat dari selisih antara 120 dikurang 40 juta. Baiklah, materi selanjutnya adalah mengenai tidak ada ketentuan bonus atau goodwill untuk sekutu lama dan sekutu baru. Nah, yang pertama itu kepentingan sekutu baru sama dengan modal yang disetor. Jadi tidak ada bonus atau goodwill. Contoh soalnya, firma Harun dan Imam dengan modal sebesar 10 juta dan 20 juta. Nah, pembagian laba rugi itu berdasarkan rasio modal awal. Jarot itu diterima sebagai sekutu baru dengan menyerahkan uang tunai sebesar 15 juta. Dan kepentingan pada persekutuan itu sebesar 1/3 bagian. Nah, untuk menyelesaikan soal ini,
Caranya yang pertama, untuk modal Harun, modal Imam, dan modal Jarod itu sudah diketahui di soal. Untuk modal Harun sebesar 10 juta, untuk modal Imam itu sebesar 20 juta, dan modal Jarod itu sebesar 15 juta. Total semuanya adalah 45 juta. Nah, di soal kepentingan pada persekutuan itu 1/3 bagian. Nah, untuk soal ini bagaimana kita membuktikan bahwa kepentingan sama modal yang disetor itu sama, sebesar 1/3. Nah, untuk membuktikannya kita cari di sini. Ini kan modal Jarod, modal yang disetor oleh Jarod itu kita cari dengan cara untuk modal Harun itu kan dia menyetorkan sebesar 10 juta, 10/45. Untuk modal Imam sebesar 20/45, dan Jarod itu sebesar 15/45. Nah, 15/45 itu kan 1/3. Jadi terbukti bahwa kepentingan sama modal yang disetor itu sama. Nah, untuk ayat jurnalnya sederhana aja, karena Jarod itu menyetorkan uang tunai, maka debitnya itu kas sebesar 15 juta dan kreditnya modal Jarod sebesar 15 juta. Baiklah, materi selanjutnya itu mengenai kepentingan sekutu baru lebih kecil daripada modal yang disetor, dan total modal yang diberikan itu sama dengan total modal sekutu baru dan sekutu lama. Jadi masuknya sekutu baru ini akan menimbulkan bonus. Nah, untuk contoh soalnya, Firma, Darno, dan Edi dengan modal masing-masing sebesar 45 juta dan 60 juta. Firma tersebut membagi laba rugi 40% dan 60%. Fahmi itu diterima sebagai sekutu baru dengan menyerahkan kendaraan sebesar 75 juta dengan kepentingan 36%. Para sekutu setuju kendaraan itu dinilai dengan nilai wajar sebesar 65 juta. Total modal yang diinginkan pada persekutuan baru sebesar 170 juta. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, caranya yang pertama, untuk modal Darno itu sebesar 45 juta, modal Edi 60 juta, dan modal Fahmi itu 65 juta. Nah, angka ketiga ini sudah diketahui di soal. Nah, di soal tadi mengatakan bahwa total modal yang diinginkannya adalah 170. Nah, untuk membuktikan bahwa total modal yang diinginkan sama dengan total untuk sekutu baru dan sekutu lama, cara membuktikannya adalah kita jumlahkan ketiga modal yang disetor oleh sekutu. 45 ditambah 65 ditambah 65 45 ditambah 60 ditambah 65 itu sebesar 170. Nah, selanjutnya untuk membuktikan bahwa kepentingan sekutu baru itu lebih kecil dibandingkan modal yang disetornya, itu cara membuktikannya adalah dari persentase ini. Nah, persentase ini itu caranya adalah 45 juta dibagi 170 didapat adalah 26,47%. Begitu juga untuk Edi dan Fahmi. Nah, di sini terbukti bahwa kepentingan di soal tadi ada kepentingan yang di soal tadi itu adalah 36%. Sedangkan modal yang disetor oleh Fahmi itu ada 38,24. Jadi lebih kecil daripada modal yang disetornya. Jadi ini menimbulkan bonus untuk sekutu lama. Untuk mencari bagaimana berapa besar bonusnya, caranya adalah modal yang disetor oleh Fahmi itu sebesar 65 juta. Untuk kepentingan Fahmi tadi di soal adalah 36%. Jadi 36% dikali 170 juta didapat 61.200.000. Nah, selisih ini dikurang didapat 3.800.000. Jadi ini adalah bonus. Nah, bonus ini akan dibagi ke masing-masing sekutu lama. Jadi untuk Darno didapat 40% ini angka dari pembagian laba rugi. Untuk
Darno itu sebesar 40%. Jadi 40% dikali 3.800.000 didapat 1.520.000. Begitu juga dengan Edi, 60% dikali 3.800.000 didapat 2.280.000. Nah, jadi untuk jurnalnya karena Fahmi tadi menyerahkan kendaraan, jadi kendaraan bertambah sebesar 65 juta dan modal Darno itu bertambah sebesar 1.520.000, modal Edi bertambah sebesar 2.280.000 dan modal Fahmi sebesar 61.200.000. Baiklah, materi selanjutnya itu yang ketiga. Nah, yang ketiga ini kepentingan sekutu baru lebih besar dibandingkan modal yang disetor, dan total modal yang diinginkan masih sama dengan modal yang disetor oleh ketiga sekutu. Nah, ini masuknya sekutu baru akan menimbulkan bonus untuk sekutu baru. Nah, untuk contoh soalnya, Firma, Karto, dan Lina dengan masing-masing modal sebesar 25 juta dan 35 juta. Pembagian laba ruginya 4:5. Marsina diterima sebagai sekutu baru dengan menyerahkan uang tunai sebesar 40 juta dengan kepentingan sebesar 44,5%. Total modal yang diinginkan untuk firma yang baru sebesar 100 juta. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan soalnya? Langkah yang pertama, modal Karto, modal Lina, dan modal Marsina, angka ini didapat dari soal. Nah, penjumlahan dari ketiga modal ini sebesar 100 juta. Langkahnya sama seperti soal sebelumnya. Jadi, total modal yang diinginkan sama modal ketiga sekutu ini sama sebesar 100 juta. Nah, untuk kepentingannya, kepentingannya itu sebesar 44,5%. Nah, ini untuk membuktikan bahwa kepentingan apakah sama dengan modal yang disetornya, langkahnya seperti sebelumnya. Cara cari persentase ini itu 25 dibagi 100 dikali 100%, 35 dibagi 100 dikali 100%, dan 40 juta ini dibagi 100 juta dikali 100% didapat 40%. Jadi kita dapat bahwa kepentingannya itu lebih besar dibandingkan modal yang disetornya. Ini modal yang disetor. Nah, karena kepentingan lebih besar dibandingkan modal yang disetor, maka ditimbullah bonus untuk sekutu baru. Kenapa bonusnya untuk sekutu baru? Maksudnya di sini kayak kita membutuhkan anggota baru untuk mengembangkan usaha. Jadi ada keistimewaan atau keahlian yang dimiliki oleh sekutu baru ini. Nah, untuk langkah mencari berapa bonusnya, yang pertama, modal yang disetor oleh Marsinah itu 40 juta. Terus yang untuk kepentingan Marsinah itu 44,5% didapat dari soal tadi dikali sama total modalnya itu 100 juta. Nah, itu didapat sebesar 44.500 juta. Kita selisihkan kurang didapat 4.500.000. Nah, 4.500.000 ini bonusnya untuk sekutu baru. Nah, jadi karena sekutu baru ini dapat bonus, jadi bonus ini dibagi berapa masing-masing modal yang berkurang untuk sekutu lama. Nah, untuk modal Karto itu 4/9. Empat ini dapat dari perbandingan laba rugi tadi 4:5. Jadi 4/9 dikali 4.500.000 didapat 2 juta. Begitu juga Lina itu 5/9 dikali 4.500.000 didapat 2.500.000. Jadi untuk modal Karto nanti akan di dalam jurnalnya kas bertambah karena modal yang disetorkan oleh Marsinah berupa uang tunai. Jadi kas bertambah sebesar 40 juta. Modal Karto itu berkurang sebesar 2 juta untuk bonus. 2 juta ini untuk bonus sekutu baru tadi. Nah, modal Lina berkurang juga 2.500.000 dan bertambah modal Marsinah sebesar 44.500.000.
materi selanjutnya itu mengenai kepentingan sekutu baru lebih kecil dibandingkan modal yang disetor, dan total modal yang diinginkan tidak sama dengan total modal ketiga sekutu. Total modal untuk para sekutu ini. Nah, masuknya sekutu baru ini menyebabkan adanya bonus dan juga goodwill untuk sekutu lama. Nah, soalnya persekutuan Susanti dan Tini dengan masing-masing modal sebesar 50 juta dan 70 juta dengan membagi laba ruginya 2:3. Untara itu diterima sebagai sekutu baru dengan menyerahkan barang dagang sebesar 70 juta. Kepentingan Untara pada persekutuan itu sebesar 25% dan total modal yang diinginkan pada persekutuan baru adalah sebesar 200 juta. Para sekutu lama dan baru setuju bahwa nilai barang dinilai wajar sebesar 60 juta. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, langkah yang pertama adalah untuk modal Susanti, modal Tini dan juga modal Untara itu sebesar 50 juta, 70 juta, dan 60 juta. Totalnya adalah 180 juta. Nah, ini ketiga angka ini didapat dari soal ya. Nah, di soal itu mengatakan bahwa total modal yang diinginkan persekutuan itu 200 juta, sedangkan total modal yang disetor itu hanya 180, jadi tidak sama dengan 200 juta. Nah, kemudian kepentingan sekutu baru ini sebesar 25%. Nah, 25% ini lebih kecil dibandingkan 33,3%. Nah, angka ini lebih kecil. Nah, angka 33,33% ini didapat dari 60 dibagi 180 dikali 100 dapatlah 33,33%. Jadi kepentingan sekutu baru lebih kecil dibandingkan modal yang disetornya. Itu menimbulkan adanya bonus dan juga goodwill untuk sekutu lama. Goodwill ini timbul karena total modal yang diinginkan tidak sama dengan total modal yang disetor oleh para anggota sekutu. Nah, selanjutnya untuk mencari berapa bonus untuk sekutu lama, caranya adalah modal Untara yang disetor itu kan 60 juta. Nah, kepentingan Untara kan 25%, jadi 25% dikali 200 juta didapat 50 juta. Nah, selisih ini sebesar 10 juta, jadi ini bonus untuk sekutu lama. Kemudian untuk total modal yang diinginkan itu kan 200 juta. Total modal yang disetor itu hanya 180 juta, selisihnya itu 20 juta, jadi ini goodwill untuk sekutu lama. Nah, kemudian untuk bagaimana perhitungan untuk masing-masing bonus dan goodwill ini untuk para sekutu lama. Jadi caranya, ini kan 10 tambah 20 kan 30 juta. Jadi untuk modal Susanti nanti akan bertambah sebesar 2/5. 2 ini didapat dari perbandingan laba rugi tadi. 2/5 dikali 30 juta didapat 12 juta. Dan untuk Tini 3/5 dikali 30 juta didapat 18 juta. Nah, untuk jurnalnya. Nah, jadi untuk jurnalnya, karena di soal tadi mengatakan bahwa persediaan sekutu baru itu kan menyerahkan barang dagang. Jadi pertama memang persediaan barang dagangnya di debit sebesar 60 juta, kemudian goodwill-nya di debit 20 juta, modal Susanti itu bertambah sebesar 12 juta, modal Tini bertambah sebesar 18 juta di kredit ya, dan untuk modal Untaranya sebesar 50 juta. Nah, materi selanjutnya adalah kepentingan sekutu baru itu lebih besar dibandingkan modal yang disetor, dan total yang diinginkan itu tidak sama dengan total yang disetor oleh para sekutu. Nah, hal tersebut akan menimbulkan bonus dan juga goodwill untuk sekutu baru. Nah, contoh soalnya, persekutuan Susanti dan Tini dengan masing-masing modal sebesar 50 juta dan 70 juta dengan membagi laba ruginya 2/3.
Untara itu diterima sebagai sekutu baru dengan menyerahkan barang dagang sebesar 70 juta. Kepentingan Untara pada persekutuan itu sebesar 50% dan total modal yang diinginkan pada persekutuan baru itu sebesar 200 juta. Nah, para sekutu lama dan baru setuju bahwa nilai barang dinilai wajar sebesar 60 juta. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama adalah hampir sama dengan soal sebelumnya juga. Modal Susanti, modal Tini, dan modal Untara ini angkanya didapat dari soal tadi. Nah, total dari ketiga sekutu itu adalah 180 juta. Nah, itu membuktikan bahwa total modal yang diinginkan itu tidak sama dengan modal yang disetor oleh para sekutu, karena total yang diinginkan adalah 200 juta, sedangkan total modal yang disetor hanya 180 juta. Nah, di soal mengatakan bahwa kepentingan sekutu baru ini sebesar 50%. Jadi untuk membuktikan bahwa kepentingan sekutu baru ini lebih besar dibandingkan modal yang disetornya, itu langkahnya sama seperti sebelumnya. Kan kepentingannya 50%, sedangkan total modal yang disetornya itu hanya 33%, jadi lebih besar. Ini modal yang disetor. Nah, 33,33% ini langkah cara mencarinya 60 juta dibagi 180 dikali 100%, sama seperti langkah soal sebelumnya. Jadi karena kepentingannya ini lebih besar dibandingkan modal yang disetornya, jadi bonus dan goodwill yang didapat itu akan diterima oleh sekutu baru. Nah, untuk mencari berapa bonusnya, itu modal Untara yang disetor itu kan sebesar 60 juta. Dan kepentingan Untara itu kan cara carinya 50% dikali sama total modal yang diinginkannya adalah 200 juta. Jadi 60 juta dikurang sama 100 juta didapat 40 juta. Ini bonus untuk sekutu baru. Nah, kemudian untuk mencari goodwill-nya, total modal yang diinginkan kan 200 juta, sedangkan total modal yang disetor itu hanya 180. Jadi selisihnya ada 20 juta. Nah, jadi 40 ini dikurang sama 20 ini, jadi didapat 20 juta untuk mencari berapa masing-masing modal yang akan dikurangkan pada sekutu lama. Nah, untuk modal Susanti itu 2/5 dikali 20 juta didapat 8 juta. Dan untuk Tini, modal Tini itu 3/5 dikali 20 juta didapat 12 juta. Nah, jadi untuk jurnalnya persediaan barang dagang 60 juta itu bertambah karena kan sekutu baru menyerahkan barang dagang. Kemudian goodwill 20 juta di debit, modal Susanti 8 juta di debit karena kan dikurangi karena bonus dan juga goodwill itu untuk sekutu baru. Nah, kemudian modal Tini itu 12 juta dan di kredit modal Untara itu sebesar 100 juta. Baiklah, materi selanjutnya adalah mengenai kepentingan sekutu lebih besar daripada satu bagian. Maka kepentingan tersebut harus dikurangi satu bagian. Nah, untuk contoh soalnya, firma Odang dan Peter itu bergerak di bidang percetakan. Modal Odang itu sebesar 30 juta dan modal Peter sebesar 45 juta. Pembagian rugi laba firma menurut perbandingan modal. Rudi itu diterima sebagai sekutu baru dengan menyerahkan mesin-mesin percetakan baru sebesar 55 juta dengan kepentingan 140%. Nilai mesin diterima secara wajar oleh para sekutu. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, langkah-langkahnya hampir sama seperti soal-soal sebelumnya. Ada dua metode, ada metode bonus dan juga ada untuk metode goodwill. Yang pertama itu metode bonus. Untuk metode bonus, caranya sama seperti soal sebelumnya. Jadi modal Rudi yang disetor itu kan 55 juta. Untuk kepentingan Rudi itu 40%. Kenapa 40%? Seperti yang di materi ini, kepentingan tersebut harus dikurangi satu bagian. Jadi kepentingan kan 140% itu
140% itu kan sama dengan 1,4 kan. Jadi 1,1 dikurang 1,4 didapat 0,4. 0,4 dikali 100% itu ada 100 dikali 100 itu ada 40%. Jadi di sini 40%. 40% dikali 130 juta didapat 52 juta. Jadi selisih ini 55 kurang 52 didapat 3 juta. Jadi ini bonus untuk sekutu lama. Nah, untuk mencari berapa bagian untuk bonus ini untuk para sekutu lama, saya sama seperti soal sebelumnya. Untuk modal odang itu 30/75. 30/75 itu adalah total ini. 30 ditambah 45 itu adalah 75. Jadi 30-nya ini modal yang disetor oleh odang. Jadi 30/75 dikali 3 juta didapat 1.200.000. Dan untuk Peter itu 45 dibagi 75 dikali 3 juta didapat 1.800.000. Nah, untuk jurnalnya, karena sekutu baru itu menyerahkan mesin, jadi mesin bertambah sebesar 55 juta. Modal odang itu bertambah 1.200.000, Peter bertambah 1.800.000, dan modal Rudy itu bertambah 52 juta. Nah, ini untuk metode bonus. Nah, untuk metode goodwill, caranya total modal seluruhnya itu 55 juta. Ini 55 juta ini adalah modal yang disetor oleh sekutu baru dikali sama dibagi sama persentase kepentingannya. Jadi dibagi 40% didapat 137.500.000. Dan untuk total modal sekutu baru dan lama itu sebesar 130, yang ini tadi angkanya 130, selisihnya ada 7.500.000. Nah, jadi untuk 7.500.000 ini dibagi untuk masing-masing sekutu lama. Jadi modal odang caranya seperti sama kayak tadi, 30/75 dikali 7.500.000 dan 45 dibagi 45 bagi 75 kali 7.500.000. Nah, untuk jurnalnya itu mesin itu bertambah sebesar 55 juta, goodwill itu 7.500.000. Ini goodwill yang kita cari tadi, ini goodwill. Nah, kemudian modal odang bertambah 3 juta, modal Peter 4.500.000, dan modal Rudy itu sebesar 55 juta. Baiklah, materi selanjutnya yaitu keluarnya sekutu lama. Pengunduran diri dari salah seorang sekutu. Hal ini kegiatan perusahaan akan dilanjutkan oleh sekutu yang tertinggal. Dalam hal ini, sekutu yang tinggal akan memberikan bayaran kepada sekutu yang mengundurkan diri. Pembayaran kepada sekutu yang keluar ini akan menghasilkan dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu pembayaran yang lebih besar daripada saldo modalnya. Kemungkinan yang kedua yaitu pembayaran yang lebih kecil daripada saldo modal. Baiklah, kita masuk ke dalam contoh soal yang pertama, yaitu firma balita dengan masing-masing modal badu sebesar 35 juta, list sebesar 25 juta, dan tasman sebesar 40 juta. Pembagian laba rugi berdasarkan rasio 2:3:4. Sekutu. Baiklah, yang pertama yaitu pembayaran lebih besar daripada saldo modal. Pembayaran lebih besar daripada saldo modal ini terbagi menjadi tiga metode. Metode yang pertama yaitu selisihnya dicatat sebagai bonus. Pada metode ini, selisih pembayaran dengan saldo modal sekutu lama dicatat sebagai bonus, maka modal sekutu yang tinggal akan berkurang sesuai dengan perbandingan laba rugi sekutu yang tinggal. Jadi, modal awal dari tasman ini yaitu sebesar 40 juta. Lalu pembayaran yang diterima atas pengunduran diri dari sekutu yaitu 49 juta. Maka pembayaran yang diterima dikurangi dengan modal awal tasman, maka didapatlah 49 juta dikurang 40 juta, didapatlah bonus yaitu sebesar 9 juta. Baiklah, metode yang kedua yaitu selisihnya dicatat sebagai goodwill. Pada metode ini, selisih pembayaran dengan saldo modal sekutu lama dicatat sebagai goodwill. Maka ayat jurnalnya yaitu
goodwill di debit sebesar 9 juta, lalu modal Tasman di debit sebesar 40 juta, lalu kredit kas sebesar 49 juta. Modal sekutu yang tinggal karena pengunduran diri dari Tasman yaitu baju sebesar 2/5 dikali 9 juta, maka didapat 3.600.000. Lalu list sebesar 3/5 dikali 9 juta, maka didapat 5.400.000. 2/5 ini didapat dari 2 merupakan rasio dari baju, 5 ini merupakan jumlah rasio dari baju dan list, dan 9 juta ini didapat dari hasil bonus yang telah kita cari tadi. Sedangkan list yaitu 3/5 ini didapat dari 3 merupakan rasio dari list, dan 5 ini merupakan penjumlahan dari rasio baju dan list. Maka jurnal firma atas keluarnya sekutu Tasman yaitu di debit modal baju sebesar 3.600.000, modal list sebesar 5.400.000, dan modal Tasman yaitu sebesar 40 juta. Maka didapatlah kas di kredit yaitu sebesar 49 juta. Baiklah, metode yang ketiga yaitu modal persekutuan dinilai kembali dengan dasar jumlah selisih. Pada metode ini, selisih pembayaran dengan saldo modal sekutu lama dicatat sebagai goodwill atau aktiva lainnya. Goodwill yaitu selisih pembayaran dibagi rasio modal sekutu yang keluar dan dialokasikan kepada para sekutu yang tinggal dan keluar. Pada metode ini, modal persekutuan dilakukan penilaian kembali sebesar nilai goodwill di atas. Jadi, goodwill sama dengan 9 juta dibagi 4/9, maka didapatlah hasilnya yaitu 20.250.000. Goodwill dialokasikan kepada para sekutu masing-masing sebesar untuk baju yaitu 2/9 dikali 20.250.000, maka didapatlah hasilnya 4.500.000. Untuk list 3/9 dikali 20.250.000, maka didapatlah hasilnya yaitu 6.750.000. Untuk Tasman yaitu 4/9 dikali 20.250.000, maka didapatlah hasilnya 9 juta. Untuk 2/9 ini didapat dari 2 yaitu rasio dari baju, sedangkan 9 ini yaitu jumlah dari rasio baju, list, dan Tasman. Untuk list 3 ini merupakan rasio dari list, dan 4 ini merupakan rasio dari Tasman itu sendiri. Maka didapatlah jurnal firma atas goodwill yaitu debit goodwill sebesar 20.250.000, kredit modal baju yaitu sebesar 4.500.000, lalu kredit modal list sebesar 6.350.000, dan modal Tasman kredit yaitu sebesar 9 juta. Dan untuk jurnal firma atas pembayaran kepada sekutu Tasman yaitu modal Tasman di debit sebesar 49 juta dan kas debit yaitu sebesar 49 juta. 2. Pembayaran lebih kecil daripada saldo modal. Untuk pembayaran lebih kecil daripada saldo modal ini terbagi menjadi 2 metode. Metode yang pertama yaitu metode goodwill. Goodwill dihitung dari selisih modal sekutu yang keluar dengan pembayaran dibagi rasio laba ruginya. Goodwill akan mengurangi modal para sekutu berdasarkan rasio laba rugi yang dicatat dengan mendebit modal para sekutu dan mengkredit goodwill. Bila tidak ada saldo goodwill pada persekutuan, maka akan mengurangi aktiva bersih atau net asset persekutuan. Baiklah, kita masuk ke dalam contoh soal. Persekutuan JAM dengan masing-masing modal yaitu Joni sebesar 25 juta, Alay sebesar 45 juta, dan Marni sebesar 60 juta. Persekutuan membagi laba rugi berdasarkan rasio 30% banding 30% dan banding 40%. Sekutu Marni mengundurkan diri dari perusahaan dengan dibayar sebesar 52 juta. Baiklah, kita masuk ke dalam perhitungan goodwill. Yang pertama, kita harus mencari selisih terlebih dahulu, yaitu 60 juta dikurang 52 juta, maka didapatlah 8 juta. Untuk 62 juta sama 52 juta ini dapat sama-sama kita ketahui dari soal. Lalu yang selanjutnya yaitu kita mencari goodwill. Goodwill yaitu sama dengan 8 juta dibagi 40%, maka dapat hasilnya 20 juta. 8 juta ini didapat dari selisih tadi yaitu 8 juta dibagi dengan 40%, lalu dapatlah hasilnya yaitu 20 juta. Maka modal para sekutu masing-masing berkurang sebesar
Untuk Joni yaitu 30% dikali 20 juta maka 6 juta. Dan Alay yaitu 30% dikali 20 juta maka didapat hasilnya 6 juta. Dan Marni 40% dikali 20 juta maka didapat hasilnya 8 juta. 30% untuk Alay dan 40% untuk Marni ini dapat kita ketahui di soal yaitu rasio masing-masing para persekutuan. Maka didapatlah jurnal untuk mencatat goodwill yaitu di debit modal Joni sebesar 6 juta, modal Alay sebesar 6 juta, dan modal Marni sebesar 8 juta. Lalu kredit goodwill yaitu sebesar 20 juta. Lalu jurnal pembayaran sekutu Marni di debit modal Marni sebesar 52 juta dan kas di kredit sebesar 52 juta. Baiklah, kita masuk ke metode yang kedua yaitu metode bonus. Pada metode ini, selisih pembayaran dengan modal sekutu yang keluar diakui sebagai bonus. Bonus akan mengurangi modal sekutu yang tinggal berdasarkan laba rugi. Jadi, kita harus mencari bonusnya terlebih dahulu, yaitu 60 juta dikurang 52 juta, maka didapatlah hasilnya yaitu 8 juta. Cara mencarinya hampir sama dengan kita mencari yang selisih tadi. Selanjutnya yaitu modal sekutu yang tinggal bertambah sebesar modal Joni yaitu 0,5 dikali 8 juta maka dapatlah 4 juta. Lalu untuk modal Alay yaitu 0,5 dikali 8 juta maka didapat juga hasilnya yaitu 4 juta. Maka didapatlah jurnal atas keluarnya sekutu. Di debit modal Marni yaitu sebesar 60 juta. Lalu kredit modal Joni sebesar 4 juta dan modal Alay sebesar 4 juta. Dan kredit kas yaitu sebesar 52 juta.